Gulau yang tertinggal 1-0 bisa menyamakan kedudukan atau mungkin comeback pada pertandingan babak yang kedua yang beberapa saat lagi akan segera kita pertandingkan di stadion milik Garuda. Dan setelah pertandingan pada sekali jangan sampai Anda lewatkan laga serunya di mana akan bertanding kesebelasan Golok Setan yang dikomandoi oleh Bang Haji Dodo yang akan bertanding berhadapan dengan kesebelasan HTM. Jangan sampai Anda lewatkan laga serunya yang akan kita pertandingkan pada esok hari, dan untuk itu datang hadir dan saksikan kembali pertandingan yang saya yakin tidak akan kalah seru dan menarik ketimbang pertandingan pada sore hari ini. Empat petani yang pernah mentok bersama tim Karemani dan pertandingan babak yang kedua ini. Dan bidara saudara kesebelasan BBP masih tetap terhadapi dengan starting eleven terbaik mereka, dan peluit pertandingan babak yang kedua akan segera kita dengarkan saudara. BBP kita akan siap mengawali pertandingan babak yang kedua. Sebuah tembakan spekulasi dilepaskan oleh Bandi mengawali digulirkannya pertandingan babak yang kedua, dan masih setia bersama Wahyu Ardiansan mengucapkan selamat menyaksikan pertandingan di babak yang kedua, dan puan bagi kesebelasan BBP. Kita lihat saudara penonton, kesebelasan BBP berhasil mencetak gol cepat pada pertandingan kali ini. Yang saudara nomor punggung 7 bagi kesebelasan BBP mencatatkan namanya di papan skor dan juga berhasil memecahkan rekor pada pertandingan kali ini, mencetak gol kedua dan juga mencatat rekor sebagai pencetak gol tercepat pada penyelenggaraan turnamen Garuda Cup yang kedua tahun 2024. Bahkan saudara penonton, kabarnya gol yang dicetak oleh Kiangi menyatakan striker Albania Nadim Bajreri yang juga mencetak gol tercepat pada Piala Eropa kemarin ke gawang Italia. Kita saksikan saudara penonton, baru beberapa detik pertandingan babak yang kedua bergulir, ulatnya lini pertahanan dari kesebelasan Gulau nampaknya kembali didukung oleh pemain kesebelasan BBP pada pertandingan kali ini, dan kita sepakat saudara yang membuat kesebelasan Gulau sementara tertinggal 2-0 atas lawan kesebelasan BBP adalah akibat kesalahan yang dilakukan oleh mereka sendiri. Dua kesalahan elementer dan dua kesalahan antisipasi yang membuat kini kesebelasan Gulau harus tertinggal 2-0 atas kesebelasan BBP. Dan kita lihat saudara penonton, kembali kini BBP dari kaki Dimas Gali berikan umpan kepada Dion. Kita saksikan Deri bekerja sama kepada Doli Gultom akan umpan kepada pencetak gol kedua BBP Kiangi. Kita saksikan saudara bekerja sama berikan kepada umpan Dionnya kembali kini Yangi, masih Yangi berikan umpan kepada rekannya kembali. Kita saksikan Bagi saudara penonton datang support pemain dari kesebelasan Gulau lainnya, dan akhirnya kembali kita saksikan dan wasit pergantian pemain dari kesebelasan Gulau. Keluar nomor punggung 10 Aiman masuk dari nomor punggung 15. Dan kita lihat saudara penonton, manajer tim dari kesebelasan Gulau juga kembali melakukan perubahan dalam komposisi kesebelasan mereka di babak yang kedua, dan kembali rancangan dilakukan pemain kesebelasan BBP, tetapi tembakan spekulasi yang dilepaskan oleh Dimas Gali masih melenceng jauh dari titik sasaran gawang yang dikawal oleh Sofian Godel. Kita saksikan saudara kembali kini Dimas Gali ke belakang berikan kepada Dian arahkan umpan kepada Ajis, masih Ajis bekerja sama berikan kepada Doli Gultom kepada Ajis. Kembali kita saksikan saudara BBP kini balik serangan dari kaki Doli Gultom melebar kepada Usman, masih Usman, tetapi ada Ambo yang turun ke bawah untuk membantu pertahanan dari kesebelasan Gulau. Datang Ajis mensupport dari second line. Kembali kita lihat saudara BBP melancap dari kaki Usman ke belakang berikan kepada Ajis, lepaskan crossing kepada yang dicari.
berhasil diantisipasi oleh Peru dan akhirnya sebuah tindakan penyelamatan yang cukup baik dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Gurau. Dan saudara penonton, kita saksikan kini bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan, lemparan ke dalam. Saudara, kita saksikan bagi kesebelasan Gurau akan terjadi dari sisi kiri pertahanan kesebelasan BBP. Ambon yang akan bersiap melakukan terjun kita nantikan saudara, tetapi apa yang terjadi kini dianulir untuk kesebelasan BBP. Menekan dari kaki Usman berhasil diantisipasi oleh Tutus. Kembali kini kesebelasan Gurau dari tengah lapangan pertandingan coba bangun serangan, tetapi para pemain kesebelasan BBP yang memang benar-benar tidak memberikan kesempatan sama sekali bagi para pemain kesebelasan Gurau. Kita saksikan dari kaki Bakti, sebuah tembakan keras tetapi masih jauh dari titik sasaran gawang yang dikawal oleh Sofian. Dan selamat sementara gawang kesebelasan Gurau. Lagi-lagi kesalahan tidak perlu dilakukan pemain kesebelasan Gurau, beruntun berupa 1-2 yang gagal dilaksanakan pemain dari kesebelasan BBP, dan akhirnya bola berhasil diantisipasi oleh Sofian. Selamat sementara kita lihat gawang dari kesebelasan Gurau. Sofian lepaskan umpan lebar ke sisi kanan pertahanan kesebelasan BBP, dibiarkan bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan, dan kini melakukan lemparan ke dalam tendangan gawang bagi kesebelasan BBP. Amin syukur bekerja sama kepada Lana saudara, masih Lana kuasai bola. Kita nantikan kepada siapa bola akan diarahkan. Memaksimalkan lebar lapangan, kita saksikan Aziz, masih Aziz kuasai bola, lepaskan crossing, dan kita lihat ini datang bersupport pemain BBP lainnya, dan pergantian pemain. Aziz dari kesebelasan BBP keluar nomor punggung 14, Aziz keluar nomor punggung 14 dari kesebelasan BBP, masuk order nomor punggung 13. Jangan sampai Anda lewatkan pertandingan yang saya yakin tidak akan berhasil dan menarik ketimbang pertandingan pada sore kali ini, di mana kesebelasan Golong Setan akan bertanding berhadapan dengan kesebelasan ATM. Dan saudara, kembali kita lihat ini bola berputar di tengah lapangan pertandingan, berputar bola dimenangkan oleh kesebelasan BBP. Kita saksikan dari kaki Terry ke belakang bekerja sama kepada Yandi, ambil Takunardi, masih ambil bekerja sama berikan kepada Yandi kembali. Kita saksikan saudara penonton BBP kembali bangun serangan, berhasil diantisipasi oleh pemain kesebelasan Gurau. Dan apa yang terjadi, kita saksikan saudara penonton, kartu kuning dikibarkan oleh sang pengadil kepada pemain kesebelasan BBP, dan akhirnya membuat tembakan bebas bagi kesebelasan Gurau akan terjadi. Kita nantikan individu yang akan bersiap melakukan free-kick, melakukan sudah sen yang dicari, berhasil potong dengan baik oleh Lana. BBP kembali melakukan penguasaan bola dari kaki Ondol, pemain yang baru masuk di babak yang kedua. Dan apa yang terjadi, sebuah pelanggaran dilakukan pemain dari kesebelasan Gurau, dan tembakan bebas untuk kesebelasan BBP. Dia bekerja sama berikan kepada Ondol, Ondol dalam bola berikan kepada Dimas Gali. Hampir saja sebuah tembakan yang cukup baik dilepaskan oleh Dimas Gali, berikan penjaga gawang kesebelasan Gurau Sofian yang sedikit berada pada posisi out of position, tetapi beruntung masih melebar dan akhirnya gagal. Tendangan yang dilakukan pemain dari kesebelasan BBP. Dan saudara, kembali kini Gurau coba menekan dari kaki Ambo, lagi-lagi masih sangat sulit untuk bisa menembus barikade pertahanan kesebelasan BBP yang memang tampil sangat disiplin pada pertandingan kali ini. Kita lihat sang pengambil kembali terpaksa mengibarkan kartu kuning, dan kali ini diberikan kepada pemain Gurau Ambo yang melanggar pemain dari kesebelasan BBP. Tembakan bebas sudah dilakukan, dan kita saksikan Lana bekerja sama kepada Yandi, tetapi jatuh di kaki. Lagi-lagi saudara penonton, kita saksikan kesalahan tidak perlu yang terus dilakukan oleh pemain bertahan kesebelasan Gurau, tetapi beruntung Yandi kali ini sedikit bernafsu memaksimalkan kesalahan yang dilakukan oleh Henry Bendol, dan akhirnya tembakan yang dilepaskan oleh pencetak gol kedua sekaligus pencetak gol keempat pada penyelenggaraan turnamen juga datang yang kedua
tempat kali ini masih melebar jauh dari titik sasaran dan akhirnya kembali ketarikan saudara. BBP menancap dari kaki Usman berhasil diputus dengan baik oleh pemain bertahan kesebelasan Gurau. Counter attack dilakukan Gurau, kita saksikan dari kaki Nazril datang support Ambo lepaskan umpan kepada compatriotnya Dani kepada Tutus melebar berikan kepada compatriotnya terlalu keras dan akhirnya membawa bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Tendangan gawang saudara bagi kesebelasan BBP akan terjadi yang dialami oleh kesebelasan Gurau pada pertandingan kali ini kembali mengindikasikan 3 teori terbukti dalam permainan sepak bola, di mana kemungkinan terjadinya gol adalah situasi open play, tendangan bebas dan akibat kesalahan yang dilakukan oleh pemain bertahan. 2 kesalahan yang dilakukan oleh pemain bertahan dari kesebelasan Gurau akhirnya mengantarkan sementara kesebelasan BBP dalam situasi pole position atas lawan kesebelasan Gurau. 2 ujung tembak mereka Bandi dan juga Yandi berhasil menggetarkan jari gawang yang dikawal oleh Sofian Gorel dan kembali kita lihat saudara penonton BBP yang sudah semakin nyaman mempermainkan bola di area pertahanan mereka. Build up permainan kita saksikan diberikan dan dilakukan oleh pemain dari kesebelasan BBP. Amin Syukur bekerja sama berikan kepada Dery berikan kepada Dimas Gali. Sebuah pelanggaran dilakukan pemain kesebelasan Gurau dan kartu kuning kembali dikibarkan oleh sang pemandu pada pertandingan kali ini. Sudah 3 kartu kuning sementara dikibarkan oleh wasit, 2 untuk kesebelasan Gurau dan 1 untuk kesebelasan BBP. Dan kini tembakan bebas bagi kesebelasan Bayu Bandung Persada. Lana yang akan bersiap melakukan eksekusi tendangan bekerja sama berikan kepada Abel, gagal memperdaya Tutus dan kini pergerakan dilakukan oleh Tutus bekerja sama kepada Sam dalam bola kepada compatriot yang kita saksikan lepaskan tendangan dan masih berlama-lama bahkan sangat mudah diantisipasi dengan baik oleh penjaga gawang Amin Syukur. Kita saksikan saudara penonton sepanjang pertandingan babak yang pertama dan babak yang kedua yang terus bergerak memasuki menit medio, belum ada ancaman berbahaya yang didapati gawang kesebelasan BBP yang dikawal oleh Amin Syukur yang mengindikasikan para pemain kesebelasan Gurau memang benar-benar sulit untuk menembus barikade pertahanan kesebelasan BBP. Oh, sebuah skill cantik dipertontonkan Heru, tetapi umpan kiriman Heru berhasil diantisipasi Dion bekerja sama kepada Onggo. Umpan terobosan Usman yang dicari, masih Usman meletak dari sisi kanan pertahanan kesebelasan BBP. Kakek yang cukup baik dan kini Yanggi masih Yanggi bekerja sama kepada Amir Tatinardi. Pelanggaran dan wasit Amin Syukur dari kesebelasan BBP keluar, masuk 3 nomor punggung 17. Kedalaman skuad yang sangat luar biasa kita lihat dimiliki oleh kesebelasan BBP. Pemain utama dan pemain pengganti memiliki kapasitas dan juga kehebatan yang sangat luar biasanya. Tiga saudara kita lihat masuk menggantikan tempat Amin Syukur. Tujuannya adalah agar kagak belok ke tim lain. Dan kita saksikan saudara, ini tembakan bebas bagi kesebelasan BBP akan terjadi dari spot yang sangat efektif. Bandi melebar dari titik sasaran sebuah tembakan bebas yang cukup baik dilakukan oleh pemain dari kesebelasan BBP. Masih juga ada pemain yang tentunya sangat potensial untuk bisa dimasukkan oleh kesebelasan BBP. Ada juga Bogel, Robi yang juga masih ada di bench atau bangku cadangan dari kesebelasan BBP pada pertandingan kali ini. Dan kembali saudara penonton, ini BBP mengancam dari kaki Dori Gutong, masih Dori Gutong kuasai bola, lepaskan crossing kepada Dimas Gali, berhasil diantisipasi dengan baik. Yang kita lihat sebuah pelanggaran iseng dilakukan Abel Tatinardi dan akhirnya kembali membuat wasit memberikan kartu kuning bagi pemain kesebelasan BBP Abel Tatinardi yang melanggar seorang Tutus dan kini tembakan bebas bagi Gurau sudah dilakukan, berhasil diantisipasi
diantisipasi oleh Lana. Yanggi ke belakang berikan kepada Lana, masih Lana kuasai bola. Kita saksikan bekerja sama kepada Dewi dorong bola berikan kepada Yanggi berikan kepada Angel Takinardi. Masih saudara penonton, kita saksikan perebutan bola sering terjadi dan kartu kuning juga nampaknya siap dikibarkan dan diberikan. Aksi balasan yang dilakukan oleh pemain kesebelasan Gulau Kudus yang membuat sang penampilan terpaksa kembali harus merogoh kocek untuk memberikan kartu kuning bagi pemain kesebelasan Gulau Kudus. 5 kartu kuning saudara penonton di babak yang kedua sudah dikibarkan oleh sang penampilan yang memimpin jalannya pertandingan, dan kembali kini sebuah tembakan bebas bagi kesebelasan BBP. Doli Gultom yang akan bersiap. Yanggi dorong bola berikan kepada Doli Gultom, lepaskan crossing berikan kepada Lana, bola diarahkan pilih Usman, masih Usman. Apa yang terjadi saudara penonton? Mati-matian penjaga gawang kesebelasan Gulau Sofian mengantisipasi sebuah placing bola yang dilepaskan oleh pemain kesebelasan BBP. Dimas Gali yang muncul untuk menyokong bola liar yang dijaga dikuasai oleh Sofian, tetapi nampaknya pergerakan yang dilakukan oleh Dimas Gali di posisi sudah berdiri pada posisi offside dan akhirnya gagal berpartisipasi pada penyelenggaraan turnamen dengan total hadiah senilai 130 juta rupiah. Turnamen yang juga disponsori oleh Napu FC, pimpinan Bos Haji Edwin dengan asistennya si ganteng dari Pondok Jati Bung Ojel yang juga masih setia menyaksikan pertandingan kali ini dan akan terus terfokus di Stadion Mini Garuda karena dua timnya dilanjutkan dalam sebuah eksekusi tendangan bebas bagi kesebelasan Gulau. Kita lihat ini berhasil dipotong oleh Doli Gultom dan kembali kita saksikan kiri Hedel angkat bola memasuki lini pertahanan kesebelasan BBP, berhasil diantisipasi oleh Lana bekerja sama kepada Angel Takinardi, melebar berikan kepada compatriotnya Yanggi datang bersupport Doli Gultom, melebar ke sisi kanan pertahanan dari kesebelasan Gulau. Kita saksikan tekanan dilakukan BBP dari kaki Ondo datang lumayan berani, Ondo lepaskan crossing aku bisa yura. Kita saksikan saudara penonton, gol yang sangat keren dicetak oleh pemain dari kesebelasan BBP. Keren bukan dari segi golnya, tetapi dari proses yang terjadi. Untuk pemain yang baru masuk di babak yang kedua, pemain bertahan yang maju melakukan overlap, mengirimkan sebuah umpan crossing yang sangat cantik yang akhirnya berhasil diselesaikan dengan baik oleh Angel Takinardi, mengantarkan pukulan kesebelasan BBP dan sudah menaruh satu kaki kesebelasan BBP melaju ke putaran kedua penyelenggaraan Garuda Cup tahun ini dan kembali Yanggi. Wasit bergantian pemain, Gulau Kudus keluar nomor punggung 2, masuk aja nomor punggung 8. Apakah yang terjadi? Bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan, tendangan gawang bagi kesebelasan Gulau sudah lakukan. Heru bekerja sama berikan kepada compatriotnya. Ondo dan Gulau ternak diperadakan pemain dari kesebelasan Gulau. Pelanggaran saudara penonton kita saksikan dilakukan pemain Gulau dan kembali satu kaki kesebelasan BBP sudah menampaki fase putaran kedua dan siap menantang sang juara bertahan kesebelasan Rega. Kita saksikan BBP kembali merancang berbahaya saudara penonton, kembali kini bola dalam penguasaan Usman. Masih Usman datang bersupport Ondo lepaskan tembakan. Saudara, kita lihat sebuah tembakan yang cukup baik dilepaskan oleh Ondo, tetapi bola berhasil diantisipasi oleh penjaga gawang dari kesebelasan Gulau Sofian dan selamat sementara gawang dari kesebelasan Gulau. Kembali Gulau melakukan dari Kisen dikepung oleh pemain kesebelasan BBP dan kembali BBP berhasil melalui perebutan bola meledak dari kaki Usman. Masih Usman kita saksikan meledak dari kanan pertahanan Gulau. Gulau melakukan penguasaan bola berhasil diantisipasi dan Heru
berhasil melakukan sebuah antisipasi bola, masih dari kuasai bola ke belakang, berikan umpan kepada Bontapionya, dan kita lihat kiri bola dikuasai oleh Sofian bekerja sama berikan kepada Bontapionya, kembali kita lihat berikan umpan saudara kesebelasan Gulang Bandung, serangan dari seperempat lapangan permainan, kembali dari kaki Ambo, masih Ambo lebar berikan kepada Bendor, masih Bendor kuasai bola, lebar kepada rekannya, kita saksikan Yogi, masih Yogi datang support Bendor, masih Bendor berikan umpan kepada Ambo, masih Ambo lepaskan umpan, bola cermat, bola berhasil diantisipasi oleh Dimas Gali bekerja sama kepada Usman, masih Usman kuasai bola, kita saksikan saudara penonton, berbahaya peluang bagi BBP terjadi banding, melebar dan wasit pergantian pemain Bandi keluar nomor punggung 6 dan masuk Bogel nomor punggung 2. Dan saudara penonton, kita lihat benar-benar kuota pergantian yang terus dimaksimalkan oleh kesebelasan BBP pada pertandingan babak yang kedua ini. Gimana siapa? Yang kita lihat saudara penonton, kuota pergantian yang memang benar-benar dimaksimalkan oleh kesebelasan BBP pada pertandingan babak yang kedua ini. Kita saksikan saudara penonton, seluruh pemain yang diparkir di bench atau bangku cadangan dimasukkan oleh coach Asri Akbar untuk bisa mengubah alur permainan kesebelasan BBP dan juga bisa memaksimalkan kuota pergantian pemain yang ada. Karena memang kita ketahui saudara, bursa transfer pada penyelenggaraan turnamen juga Cup yang kedua kali ini cukup sengit. Agen-agen pemain tentunya berburu untuk mendapatkan pemain yang memang dikehendaki dan juga diinginkan oleh sang big boss. Sehingga apa yang dilakukan oleh kesebelasan BBP patut kita maklumi untuk mengamankan para pemain yang tentunya diantisipasi agar tidak belok ke klub lain. Pemain-pemain seperti Bogel dimasukkan ketika timnya sudah unggul 3-0. Bahkan Sam pun demikian, yang mengindikasikan bahwa seluruh pemain yang dibawa oleh BBP semuanya harus bisa dimainkan dan berlaga pada pertandingan kali ini. Kita saksikan saudara, ini bola dalam penguasaan pemain duel dari kaki Dian bekerja sama kepada Ondong berikan umpan kepada Bogel, masih Bogel ke belakang kepada Ondong, kerjasama kepada Sem kepada rekannya Bogel berikan umpan kepada Ondong, memaksimalkan lebar lapangan, dan kita lihat kembali kiri BBP dari tengah lebar ke sisi kiri pertahanan kesebelasan Gulau. Kita lihat tekanan dilakukan BBP dari kaki Nadum Usman. Lagi-lagi saudara, kita lihat masih terlalu lemah dan kini serangan dilakukan kesebelasan Gulau saudara penonton dari kaki pemain mereka Yogi berikan umpan kepada Bendor kepada Ambo, membuka ruang gerak Sam dan kembali Sam kita lihat masih Sam berhasil. Ketahuan handball saudara penonton, kita lihat pergerakan pemain kesebelasan Gulau Sam dan akhirnya gagal. Dan kita lihat para penonton yang hadir di stadion ini Garuda nampaknya benar-benar masih menikmati setiap momen yang terjadi di pertandingan kali ini, yang masih tetap terkenyang dan juga terfokus. Saya juga tak tahu apa yang sebenarnya ada dalam pikiran mereka, apakah mungkin sambil nungguin ajar maghrib atau menikmati jalannya pertandingan kali ini. Yang jelas belum ada satupun yang bergeming dari tempat duduk mereka menyaksikan pertandingan antara kesebelasan BBP dengan kesebelasan Gulau yang sementara tercatat dengan skor 3-0 keunggulan kesebelasan BBP atas lawannya kesebelasan Gulau. Dan kembali kita lihat saudara, BBP menentang gagal kerjasama yang dipertontonkan oleh pemain kesebelasan BBP. Ambo datang support Dion tetapi gagal, dan lagi-lagi kita saksikan aman sementara gawang dari kesebelasan Gulau. Babak yang kedua terus bergulir dan sudah memasuki menit kesekian saudara.
Bandi Iyandi dan juga satu pemain kesebelasan BBP lainnya Abel Takinardi. Sementara berkaitan kesebelasan BBP unggul 3-0 atas lawannya kesebelasan Gurau. Dan sepanjang pertandingan kali ini merupakan kesempatan emas dan juga peluang terbaik bagi kesebelasan Gurau untuk bisa mempertahankan gol ke gawang kesebelasan BBP, di mana sebuah eksekusi tendangan bebas saudara kita nantikan akan terjadi dan didapati bagi kesebelasan Gurau. Sen yang akan bersiap melakukan eksekusi tendangan bebas lakukan sudah. Adik-adik tahu main bolanya jangan di belakang gawang. Ya saudara penonton, kita saksikan nampaknya harus dilakukan drop ball karena ada sebuah benda menyerupai bola memasuki lapangan dan kembali kiri umpan berikan kepada rekannya kembali Diri kepada Usman berikan umpan kepada Dinas Gali, berhasil dipotong dengan baik oleh Heru kepada Ambo, masih Ambo kuasai bola, berikan kepada Sen, masih Sen lebar ke sisi kanan pertahanan kesebelasan BBP, kembali Gurau coba. Terlalu lama saudara penonton kalau kata-kata kebanyakan mulut dan akhirnya kita saksikan saudara Denik penguasaan bola yang dilakukan oleh pemain Gurau dan akhirnya gagal tekanan yang dilakukan kesebelasan Gurau. Kembali kini BBP masukkan Gurau dari kaki Heru, dikepung dua pemain tetapi Heru masih Heru berhasil. Ini umpan tetapi nampaknya terlalu keras, bola berhasil diantisipasi dengan baik oleh penjaga gawang Biba berikan umpan kepada rekannya Dion kepada Ondong, masih Ondong kuasai bola, mendekat Sen, masih Sen, kita saksikan BBP mendekat Bogel kepada Usman, kerja sama cukup baik Usman. Sebetulnya mungkin ceritanya akan berbeda. Nasi sudah menjadi bubur saudara penonton, meskipun harga bubur lebih mahal daripada nasi. Dan kembali kita lihat ini bola dalam penguasaan pemain kesebelasan BBP dari kaki Sen, melebar berikan kepada Rizky Bogel, masih Bogel, lepaskan crossing membentur pemain bertahan dari kesebelasan Gurau. Kita lihat dari kaki Ambo, kerjasama yang cukup baik dipertontonkan pemain Gurau, tetapi terlalu terburu-buru Sakro. Kita lihat Dery bebas berikan kepada penjaga gawang Biba, masih Biba berikan umpan kepada Dion. BBP kembali melakukan penguasaan bola dari kaki Lana berikan umpan kepada rekannya Dery, masih Dery kurang cepat jatuh kembali di kaki pemain dari kesebelasan Gurau. Dan saudara penonton, kita saksikan BBP kini melancang, tetapi Henry Bender tidak mau ambil resiko, bola dibuang keluar meninggalkan lapangan pertandingan. 1 menit additional time di babak yang kedua sudah diberikan oleh port official yang bertugas kali ini. Langkah kesebelasan BBP melaju ke putaran kedua dan juga menantang kesebelasan Regat nampaknya sudah semakin jelas dengan skor 3-0 dan dengan additional time yang hanya menyisakan 1 menit, hanya sebuah keajaiban yang membuat kesebelasan Gurau untuk setidaknya menyamakan defisit gol yang mereka derita. Kita nantikan bersama saudara penonton tiket ke putaran kedua yang sudah ada dalam genggaman tim kesebelasan BBP yang kembali coba diperkecil oleh para pemain Gurau menekan dari kanan pertahanan BBP. Dia arahkan umpan kepada Ondong, masih Ondong berikan kepada Sen. Kita lihat saudara penonton, Sen masih Sen membuka langkah Ondong cukup baik kembali. Akankah ada gol penutup? Akankah ada gol penutup bagi BBP? Namun Sen kembali coba mencari gol penutup para pemain kesebelasan BBP, tetapi waktunya udah habis. Dan akhirnya rifan yang sudah ditiupkan oleh wasit yang memimpin jalannya pertandingan kali ini, 3-0 kemenangan kesebelasan BBP mengantarkan mereka melaju ke putaran kedua dan menantang kesebelasan Regada. Dan akhirnya Wahyu Ardiansa yang bertugas undur diri dari hadapan Anda. Kita jumpa pada pertandingan esok, Golok Setan dengan kesebelasan HTM. Selamat sore.